Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman yang saya kasihi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu bab 3 tentang pemilihan topik dan bahan penulisan sumber pustaka. Saya Tigris Friska Ratnasari, ada Margaret Elizabeth, dan ada Amelia Nurjana. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang topik. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Menurut Keraf 1989 halaman 111, dalam menyusun kerangka ilmiah, lebih baik kita menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar kita tahu. Ada 5 hal yang menjadi pertimbangan untuk kita dalam menyusun kerangka ilmiah. Yang pertama, topik yang kita pilih haruslah berada di sekitar kita, baik itu pengalaman maupun pengetahuan. Yang kedua, topik yang kita pilih haruslah menarik perhatian kita. Yang ketiga, topik yang kita pilih haruslah terpusat, atau kita menghindari mengumpulkan informasi yang beraneka ragam. Yang keempat, topik yang kita pilih haruslah berdasarkan data dan fakta yang objektif. Yang kelima, topik yang kita pilih haruslah memiliki sumber dan data kepustakaan. Selanjutnya, ada 3 pembatasan topik dan penentuan judul. Yang pertama, topik harus sudah pasti. Yang kedua, dalam penentuan judul, haruslah berorientasi pada isi karya tulis. Persoalan dan permasalahan harus diungkapkan di dalam karya tulis. Dan yang ketiga, judul harus dihubungkan dengan persoalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Margaret Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Margaret Elizabeth. Saya akan membahas mengenai bahan pustaka. Bahan pustaka yaitu unsur sangat penting dalam perpustakaan, di mana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang sangat mahal. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengatakan bahwa bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan karya rekaman. Menurut Kosim di dalam makalahnya tahun 2006 halaman 3 mengatakan bahwa bahan pustaka adalah dokumen yang memuat mengenai informasi pengetahuan ilmiah untuk kegiatan kultural pendidikan. Sedangkan menurut Yulia dalam bukunya tahun 1995 halaman 3 mengatakan bahwa ia membagi 3 jenis bahan pustaka menurut penerbitan dan tampilannya. Yang pertama ada bahan pustaka cetak, yaitu seperti buku monograf atau monograf berseri. Yang kedua ada bahan pustaka non-cetak seperti film strip, video, cakram, dan sebagainya. Yang ketiga ada bahan pustaka mikro, yaitu mikrofilm ataupun mikrofis. Dalam pembuatan bahan pustaka ada 5 cara atau 5 tahap, yaitu yang pertama mencari buku dengan online katalog dan kartu katalog pencarian. Pada umumnya, koleksi buku perpustakaan dibagi menjadi 3 jenis kartu katalog, yaitu yang pertama ada penulis atau pengarang, yang kedua ada judul buku, dan yang ketiga ada subjek atau topik tertentu. Langkah yang kedua yaitu setelah kalian sudah mendapatkan bahan pustaka, kalian dapat melakukan tahap kedua, yaitu dengan memeriksa bahan pustaka dengan cara yang pertama memberikan waktu untuk membaca, yang kedua bacalah secara selektif, yang ketiga bacalah secara bertanggung jawab, dan yang keempat bacalah secara kritis. Tahap yang ketiga yaitu membuat catatan dari bahan-bahan pustaka yang mengacu pada kartu indeks yang telah kita buat. Tahap yang keempat yaitu membuat ringkasan dan paraphrasing dari sumber bacaan yang sudah kita cari dan sudah kita dapatkan untuk menunjang keberhasilan proyek tulisan kita. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu membuat kutipan yang sama persis dan apa adanya dari sumber bacaan yang kita gunakan, karena jika kita mengubahnya artinya akan berbeda dan penafsirannya akan berbeda dengan yang aslinya. Terima kasih kepada Saudari Margaret. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurjana. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengumpulan data. Suatu karya ilmiah yang baik, tentunya penyusun tersebut sudah melakukan proses-proses yang telah dilaluinya.
Pengumpulan data yaitu jika suatu karangan ilmiah atau ragaannya sudah disetujui oleh pembimbing atau oleh lembaga pendidikan tertinggi, maka penyusunan tersebut sudah dapat dimulai mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yang pertama, mencari informasi dari kepustakaan. Contohnya dari buku, koran, majalah, dan brosur. Yang kedua, informasi yang relevan bisa diambil sarinya dan dicatat. Yang ketiga, penyusun bisa terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Yang keempat, penyusun meminta izin kepada pemerintah setempat atau pimpinan perusahaan yang akan diteliti. Yang kelima, setelah dilakukan pengumpulan data di lapangan, maka dikumpulkan secara wawancara, eksperimen, dan pengamatan. Apabila pengumpulan data sudah selesai, maka ada yang namanya pengorganisasian atau pengonsepan, di mana data yang sudah dikumpulkan, penyusunan menyeleksi atau mengorganisasi data tersebut. Yang pertama, penyusunan mengklasifikasikan data menurut jenis, sifat, atau bentuk. Yang kedua, penyusunan harus mengolah data, menganalisis data yang ada dengan teknik-teknik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyusunan dapat memulai mengonsep karangan ilmiah itu sesuai dengan urutan dalam rancangan yang ditentukan.